Akhirnya jatuh ke tangan Florin. Lucas Florin. Wow. Aku suka banget ini Florin. Entah kenapa ya lagi meta banget untuk di rank games. Itu selalu muncul Florin dengan hero apapun gitu ya. Jelas. Ya, tapi kalau misalkan muncul Florin berarti bukan match saya. Karena match saya nggak akan ada Florin. Sampai Karena kapanpun. selalu ban. Selalu ban. Mendingan lawan Fanny, lawan siapapun lah. Terserah, yang penting jangan lawan Florin. Oke, dan ini surprise pick yang dibawakan dari Alter Ego X. Apakah sudah sesuai dengan game plan mereka membawakan Lucas dan juga Florin? Karena yang pasti ya selain Matilda yang bisa dikombokan dengan fighter-fighter seperti Lucas sama Oveus, Florin pun akan mempertebal dua fighter-fighter yang dibawakan oleh Alter Ego X. Dan itu yang bakal membuat prolong team fight bisa juga dimenangkan oleh Alter Ego X. Jadi ini bakal sangat sengit banget dan tadi di game kedua udah lihat kan sepanjang apa team fight-nya. Kayaknya di game ketiga bakal lebih sengit lagi sih, Lim. Harusnya satu kesempatan terakhir nih bagi Raja Phoenix. Seenggaknya mengejar dulu 1 poin ya. Ya untuk nextnya terjadilah apa yang ingin terjadi gitu kan. Gak bisa ditentukan juga. Tapi yang pasti Alter Ego X 1 langkah lagi menuju babak playoff. So untuk Land of Dawn yang akan menjadi saksi. Oke, kita bakal lihat apakah match point ini akan dimenangkan secara utuh oleh Alter Ego X. Karena mereka belum pernah kalah di progressive round. Dan ini kesempatan emas mereka untuk mencatatkan lagi ya sejarah baik selama di MDL Indonesia season 11. Dan lihat gimana Cyrus maksud aku ini bener-bener diganggu banget dengan JR Boy dan juga Arca yang mau nggak mau ngebuat Cyrus bakal sedikit tertinggal. Dari emblem yang dipilih untuk Lucas dari Yasuke, lebih ke arah fighter. Dan juga ada killing spree yang dibawakannya di emblem talentnya. Dan ini akan membuat nanti siapapun target ketika di 20% itu akan bisa mengaktifkan killing spree-nya. Tapi kalah lari gak sih kalau nggak assassin? Iya, Gue rata-rata ngeliat Lucas Jungle assassin kan. Biar bisa ngejar juga ya. Padanin juga kali ya pikirannya ya. Oh, tapi lihat. Kelihatan banget Owen masih aman. Rotasi cepat dari Raja Phoenix belum berdampak positif. Seenggaknya flicker dari Owen udah kembali. Ya seenggaknya itu akan mempermudah juga Raja Phoenix setup di turtle pertama ya. Karena yang pasti Owen gak bakal shown sama sekali nih. Cukup berbahaya apabila dia muncul di hadapan dari Matilda. Dan dari Alter Ego X ya terlihat ada debut pick juga dari Florin yang dibawakan oleh Owen. Dan aku udah sering lihat si Owen gimana gameplaynya ketika memainkan hero-hero yang full mekanik, hero pick off, hero tebel, durable. Tapi dengan hero support kayak gini nih, ini yang bakal kita pantau banget nih ya. Owen apakah bisa memaksimalkan Florin di game ketiga ini? Jarang ya, bahkan dari tim lamanya juga gue ngelihatnya memang hero-nya hero initiate gitu loh. Iya, iya. Bukan yang support-support gini. Dan gue penasaran sih, ya jujur kalau ditanya Florin yang bener dan baik gimana? Ya yang jaga posisi udah. Gak ada lagi, maksudnya ya apa yang kita expect dari Florin gitu loh. Sementara di Turtle mulai di setup kali ini dan lumayan cepat juga pastinya. Tim fight ditutup di bagian depan, gak dikasih masuk juga. Tapi flicker, The Retribution Hansa Spiana masih bisa mendapatkan turtle yang pertama. Namun tim fight tidak bisa hindari lagi. Arca menjadi korban, bahkan Yasuke pun hilang. Belum selesai karena masih bermain dengan lompatannya. JR Boy pun harus gugur. Akan terusinkah? Karena masih ada Sirus juga. Owen yang hadir datang dari belakang dan damage-nya diterima cukup sakit. Stun. SOW dan itu dia 1 point kill lagi yang didapatkan Alter Ego X. Memang kehilangan turtle namun point kill mereka unggul. Wow, mereka berhasil memaksimalkan hanya dengan 3 player aja di sana. Dapetin 3 player dari Raja Phoenix. Meskipun kehilangan Yasuke dan juga turtle-nya, tapi nggak jadi masalah karena kembali net worth ada di tangan dari Alter Ego X. Owen yang join tadi belum punya sama sekali efek belumnya, tapi ternyata di bagian bawah Guiding Wind yang dibuka beserta dengan Circle Eagle. JR Boy mengancam ke arah RV. Saya tunggu dibalikin lagi kah? Jangan lupa nih, sumpah nih ada satu skill yang memang mungkin semuanya di rank game sini gak suka. Apa? Belum. Iya, itu dia sih. Penuh lagi bos. Itu dia, ntar belum lagi ada Flash of Dosis kan. Apalagi fleeting time, biasanya fleeting time itu item kedua setelah foto biasanya. Ya karena Florin gak perlu bikin defense lagi, mau buat apa juga defense kan. Iya. Dia bisa fokus ke magic power bahkan. Wow. Buat nambahin heal-nya lagi semakin besar. Terus kayak buat damage juga yang lumayan kan. Dia tinggal ngasih kembangnya aja nih. Dan kembangnya harusnya ke buat Yasuke sih. Sejauh ini harusnya buat Yasuke ya. Tapi mungkin nanti diganti ke arah RV ya di mid late gamenya ya. Tapi jujur aku gak expect sih tadi Alter Ego bisa menang di turtle yang pertama. Padahal dengan 3 player aja tadi. Dan itu tarik ulur yang bagus dari Cyrus dan juga dari Foundry. Tapi di bagian bawah Lim. RV. Karena pressure yang lumayan banget. Tapi tetap sih. Buff apapun Nathan di awal tetap akan butuh farming, nggak bisa yang terlalu agresif di awal juga. Ya, berbeda sedikit dengan Bruno yang meskipun dia bakal lebih sakit di late game, tapi early game-nya udah punya Cyber Leg yang memberikan critical hit ke arah hero-hero yang dia kenakan dengan volley shot-nya gitu. Udah lumayan oke lah ya. Bahkan kayak dari ultimate-nya juga jelas banget Woldy yang
lumayan ada damage lah daripada Nathan di awal. Sementara Buffy Nathan juga lebih ke untuk stabil aja gak sih? Bukannya Iya. untuk jadi sakit. Bener. Untuk mempercepat juga sih dari gerakan-gerakan ketika mengeluarkan skill 1 dan juga skill 2-nya. Tapi untuk di turtle yang kedua nih Lim, 5 melawan 5 kah? Pasti di setup sih. Karena keduanya menggunakan hero yang menurut gua sangat-sangat oke untuk setup ke arah turtle. Altrigo X menarik kali ini. Dark Wave yang begitu baik. Glorious Pathway yang dibuka dan ditabrak ternyata. Lepas dari turtle-nya Divide. Langsung Yasuke menjadi korban juga. Namun di sisi lain double kill. Founder masih mendapatkan killnya juga. Hansakriana pun jadi korban Erca dengan flicker defensif. Kabur langsung memeluk Taret. Dan membuat Altrigo X harus sedikit mundur. Itu kombinasi yang bagus banget dari flash combo Yasuke dan juga Eternal Guard dari Cyrus. Membuat semua player dari Raja Phoenix keluar dari Glorious Pathway. Dan mereka ada di satu tempat yang sama sehingga Eternal Guard bisa memberikan knockup effect ke arah banyak member dari Raja Phoenix. Dan sekarang lagi-lagi banyak sekali point kill yang didapatkan. Apalagi Rehansia yang mencoba untuk memberikan cover untuk outer turret bottom lane. Sepertinya akan juga masuk banyak banget damage dari RV ke arah Rehansia. Ya, dan akhirnya Altrigo X tadi karena Yasuke-nya tumbang. Turtle-nya kan kena sedikit delay aja. Tapi tetap didapetin oleh mereka. Ya ini free, udah nggak ada kontes lagi yang dilakukan. Ini awal yang bagus untuk Altrigo X sebetulnya. Iya. 2000 gold, tapi ada pertukaran lah tengganya dari Raja. Tapi bagian bawah turretnya belum didapatkan nih. Jadi yang tadi udah mulai di angka 1900 gold, perbedaannya bisa lebih dari 2000 lagi. Dan itu dia yang didapatkan oleh Altrigo X. Masih dengan semua keuntungan dan juga kondisi win yang sangat baik untuk Altrigo. Dan lagi-lagi ya, kita tahu damage burst dari Nathan akan sebesar apa. Tapi lawannya juga RV gitu. Memang dari kondisi physical damage sama magical damage akan jauh lebih menguntungkan Nathan. Tapi ya kita bakal lihat dengan critical hit dari RV nanti di mid to late game ya. Ditambah dengan Flower of Hope. Dia bakal bisa ngasih damage yang lebih eksplosif lagi. Itu dia. Lebih enak juga kan, tim fight-nya lebih panjang. Sebenarnya sih kalau ngomongin support ya sama-sama support juga gitu kan. Ada Guiding Wind yang bisa ngasih efek shield. Yang bisa untuk durability juga. Cuma dengan 2000 gold di awal, Altrigo sebenarnya ya mereka sedikit unggul. Cuma masih tetap everywhere di game, sebalik lagi ya Raja masih punya chance yang begitu besar. Ya, tapi mampukah Raja mendapatkan momentumnya? Karena jujur untuk di 6 menit game berjalan, entah kenapa Altrigo X selalu bisa menang loh. Untuk di turtle pertama 3 lawan 4 menang. Altrigo X 5 lawan 5 apalagi semakin sustain lagi dan mereka lebih mendapatkan banyak keuntungan karena turtle juga mereka bisa secure. Dan kali ini hanya membeli waktu sambil menurunkan tempo permainan karena mungkin ada 20 detik lagi menuju turtle yang ketiga dan kayaknya bakal team fight gede lagi sih. Harusnya ya. Ya itu gue bilang tadi kan dengan hero-hero yang keduanya butuh turtle di awal. Gue rasa harus team fight. Jangan seenggaknya kalau memang musuh dapat pun jangan bebas gitu loh, jangan free banget. Ada yang diambil. Sementara ngelihat dari pergerakannya Raja, Hansa Spiana udah pegang landing nih. Dia udah mau gak mau ya. Udah harus jaga-jaga dulu. Sakit banget damage yang diterima dari tembakannya Arvi. Bola dari Arvi. Itu mematikan banget. Iya loh, bisa 2 bar hilang dari Hei dan itu mengancam sih. Karena mau gak mau ya nge-trigger juga dari entropinya dan sampai di cover dengan Guiding Wind. Yang bakal jadi PR adalah sekarang ya kita lihat nih setup dari Altrigo X di turtle yang ketiga jauh lebih siap terlihatnya karena hanya ada 3 player Raja dari Raja di area turtle pitnya. Lepas kah? Kayaknya pilihan terbaik lepas sih. Bawahnya juga udah langsung ada 2 kan yang muncul. Ya situ dia free. Gak sesuai dengan apa yang gue bilang tadi. Kalau misalkan dapetin turtle jangan free seenggaknya. Itu baunya bahaya banget Lim. Dan bakal dijepit sepertinya. Pergerakan yang cukup baik. Sirus langsung dibuka di bagian depan. Rehan siap membeli waktu. Founder kali ini versus Rehan yang memang keras dari keduanya. Tapi apakah bisa di backup karena ditabrak kembali dengan 4 member yang diturunkan Raja Phoenix. Mereka cuma untuk mendapatkan point kill dan lagi-lagi belum menyelamatkan hari Founder. Wah ini dipukul mundur sama 4 player loh. Masalah space buat RV besar banget di atas Lim. Ini akan semakin memperjauh lagi keadaan gold yang ada. Karena sejauh ini aja kita bisa bilang Arvid selesai di item ketiganya Melvic Gun. Dan itu yang bakal semakin meledak lagi damage-nya. Apalagi ya Flower of Hope yang udah mulai dipindah juga dari menit ke-7 tadi. Bahaya sih ini. Hyper carry udah jadinya. Iya. Yasuke udah jadi badan aja juga gak apa-apa sebenarnya. Dia utility aja di depan, pegangin orang, jagain biar gak ada yang masuk, itu udah cukup. Iya, kayaknya item selanjutnya dari Yasuke juga ke arah Queen Swing ya. Untuk jadi lebih durable lagi. Dan bagian tengah kali ini yang dituju oleh Altrigo X mempersiapkan 4 playernya. Dan mampukah dibendung pressure dari mereka. Tapi pede banget sih. Dia pede banget. Wow itu dia.
Damage yang sakit banget, damage yang eksplosif sekali dari Arfi. Dan fokus ke objektif enggak, ternyata Glorious Pathway defensif digunakan. Tapi akan ditabrak kah? Bukan pilihan yang baik sebenarnya. Founder dengan flicker agresifnya tadi. Belum lagi dengan tabrakan Yazuke masih belum mampu untuk mendobrak pertahanan mid lane yang dimiliki oleh Raja Phoenix. Ya itu hampir ngebuang banyak ultimate loh untuk bisa clear minion di bagian tengah. Tapi masalah sekarang minion udah muncul lagi. Dan masih belum ready nih beberapa ultimate dari Raja Phoenix. Terutama Glorious Pathway yang dari tadi selalu bisa memberikan waktu untuk mereka bertahan. Kali ini Alter Ego X yang udah mulai merapikan lagi landing atasnya, landing bawahnya juga mereka dalam pantauan mereka. Karena memang Lord pertama, ini kayaknya kondisi 3.500 gold akan membuat Raja Phoenix agak ragu untuk masuk sih kalau menurut aku. Mereka masih losing condition soalnya. Mau gak mau mereka cari space dulu kan, split push. Iya. Farming dulu, bahkan gue lebih suka kalau mereka trapping di lane jauh aja. Karena ketika mereka coba untuk lihat objektif, chance mereka tumbang lumayan tinggi. Betul. Dengan front to back gameplay yang dimainkan gitu kan. Tapi kayaknya bakal dikontes nih. Visionnya udah kebuka, Glorious Pathway. Hansa Sviana akan beradu dengan Yazuke. Dan Hansa Sviana mendapatkan Lord kali ini. What a steal dari Hansa Sviana. Bahkan 4 member dari Raja masih survive. Walaupun Arfi ngedorong mati-matian. Balik lagi ya Soul Saver Retribution. Secure Lordnya. Wow, ini menjadi keuntungan untuk Raja Phoenix karena mereka bisa membeli waktu lebih banyak lagi. Meskipun Lord yang sekarang bergerak di bagian atas akan diantisipasi oleh Alter Ego X, tapi teamfight di bagian tengah nggak bisa dihindari karena Cyrus membuka flickernya. Mau gak mau ya defensif dan gak hancur. Masih gak hancur dari mid lane-nya. Tapi ada yang tertinggal, Hansa Sviana masih belum ada juga. Belum bisa dipaksa teamfight Hey yang udah mulai punya damage. Gak bisa lari lagi sepertinya. Founder terpaksa untuk lompat dan hilang sudah dari Founder. Ya itu kondisi dimana memang dengan damage yang dimiliki oleh Hey akan cukup merepotin karena Founder yang nggak bisa pulang. Tapi Unleash the Beast, Yazuke hanya mendorong saja minion yang tadi bergerak ke arah outer turret mereka. Tapi hati-hati loh, cooldownnya lumayan lama ya. Unleash the Beast ketika di posisi Lukas itu memang lama banget ngumpulin stacknya. Sementara ya tadi pencurian Lord yang ini positif sekali, lihat goldnya. Langsung ketarik lumayan banyak loh. Iya. Walaupun masih dipegang Alter Ego X ya. Tapi ya itu ngebeli waktu buat Nathan juga semakin bisa dapetin semua item yang dibutuhkan. Karena makin lama, lihat damage burst-nya dari Nathan, nggak ada minionnya bakal bisa ditembus. Apalagi nanti tipikal kayak Founder yang sekali masuk nggak bisa pulang. Glorious Pathway mau dipaksakah dari mid lane-nya? Ada satu buah Eternal Guard yang cukup baik dan gagal kembali. Masih bisa ditahan. Buset, ini memang mid lane kunci banget sih. Makanya jangan sampai hancur dulu. Sampai inner udah hilang dua-duanya loh. Iya ini udah bener-bener berapa kali kita lihat intense team fight di bagian tengah. Semua source ultimate juga bahkan dikeluarkan terus-menerus untuk bisa mengcover mid lane mereka gitu. Nggak mau ada tim yang melepaskan mid lane karena semuanya berkumpul 5 player di bagian tengah. Dan udah mulai ada perubahan gold lagi yang tadi sempat hampir ada di angka 4.000 sekarang ditarik ke hanya 900 gold saja. Yang membuat ini harusnya sedikit demi sedikit Hey sudah ada di item ketiga menuju item keempat. Blood Wings mungkin item selanjutnya yang dituju. Selesainya dengan Holy Crystal ini akan membuat harusnya ya Arfi juga hati-hati sih. Karena Arfi Rose Gold Meteor sih ada. Tapi tetap aja damage burst dari Nathan tuh bakal gede banget Lim. Benar. Jangan sampai ketangkep aja. Gue khawatirnya sama Founder sih sebenarnya. Kayak dia nggak ada jalan kaburnya gitu. Gak bisa pulang ya. Kecuali dia tahan flicker. Gak pakai buka kan. Dari tadi kita lihat dia dark wave flicker. Sekarang udah gak boleh ya sih. Jujurnya ketangkep nih. Seandainya memang benar-benar kena posisi ditembak sama Hey. Kayaknya belum pun gak bisa selamatin. Iya sih, karena damage yang begitu masif dari Nathan itu yang bakal jadi PR banget nanti pada saat Founder maju ke depan ya. Tapi kita bakal lihat nih untuk di Lord yang selanjutnya. Karena lagi-lagi kedua tim membawa tipikal yang sama. Ketika support hero ini ada, udah pasti tim fightnya bakal lama. Jadi gimana caranya untuk memaksimalkan space yang terbuka ketika mereka udah punya burst damage terutama dari kedua belah gold lanernya nih. Karena Arfi pun sekarang sepertinya udah mulai terexpose. Flying tackle yang membuat dia sekarang berada di zona yang cukup aman. Tapi Archa gak tinggal diam nih. Mencari momentum karena bagian depan terutama Founder yang lihat damage-nya udah mulai masuk sedikit demi sedikit. Siapapun pasti dipukul sama Arfi sih. Selama ada di jangkauan Arfi, sekeras apapun itu tetap akan dipoke. Tapi cukup pede ngelihat Raja. Mereka coba set up. Mereka tarik duluan Lordnya walaupun masih terus ada Lord Dance yang dilakukan. Kayaknya sih ini masih bakal nunggu momentum ya. Karena lagi-lagi hero-hero dari Alter Ego X dan juga Raja Phoenix keduanya nggak ada yang bisa melakukan pick off. So mereka bakal nunggu dulu. Nunggu ada yang miss positioning dan bakal coba dipanis.
daripada mereka harus coba nabrak secara langsung. Tapi ya kemungkinan yang bisa nabrak secara langsung ada dari Hylos ya. Dengan membuka Glorious Pathway ke arah yang tepat, ini bisa jadi yang membuka tim fight duluan malah Raja Phoenix. Dan dengan Lord yang kedua muncul, sepertinya sudah mulai dipegang oleh teman-teman dari Raja Phoenix. Tapi lihat Yasuke kondisinya ada di bagian atas. Dan ingat, dia memiliki banyak immune, jadi harus hati-hati banget nih Raja Phoenix jangan sampai kehilangan momentum di Lord yang kedua ini. Ini harus sisain satu creep jungle sih sebenarnya dari Alter Ego X buat target heal gitu loh. Karena dari tadi kelihatan Raja Phoenix mereka yang unggul dari poke damage, guiding wind, shield yang lebih pasti. Itu lebih kelihatan unggulin darah-darahnya mereka. Ya, terlihat masih ditarik ulur terlebih dahulu. Belum ada yang mau melakukan move. Mereka menurunkan tempo permainan sambil menunggu nih landing bawah yang memang agak diuntungkan ya. Tapi lihat di bagian tengah, Foundir. Nyaris banget, tapi udah ada initiate yang terbuka tadi ya. Stun dari Hans Aspiana yang di follow, tadi Entropy juga dari Hey. Ini menjadi informasi yang lumayan mahal. Masalahnya flicker udah kebuka dari Foundir, Lim. Itu yang bakal ngebuat Foundir udah gak bisa escape lagi ketika dia masuk nanti dengan Infra Pursuit-nya. Dan mau gak mau Alter Ego X harus cari momentum sekarang nih untuk di Lord keduanya nih. Coba paksa, tapi cooldownnya tadi bukan skill-skill mahal lagi yang dibuka. Dan ya, Lord tetap akan dimulai. Glorious Pathway sudah dibuka. Mengincar ke bagian belakang terlebih dahulu. Hey masuk dengan posisi yang berani. Ternyata di bagian belakang Jerman menjadi korban. Dan Ercat pun hilang. Lord diselamatkan Cyrus. Yang mendapatkan Lordnya kali ini double kill. Yang diamankan juga 3 yang member hilang. Hey, terlihatkah kali ini bakal dikejar? Gak ada yang ngejar sih harusnya. Karena Yasuke yang hilang. What a take over dari Alter Ego X. Dan bahkan sekarang mereka siap untuk melakukan one straight push-nya. Menyisakan 2 player saja dari Raja Phoenix dengan guardingnya. Pasif dari Bestu Red mid lane. Sepertinya akan coba dipaksa. Hans Aspiana yang masih mencoba untuk membeli waktu. Agak sedikit susah sebetulnya karena minion yang kembali spawn. Mungkin untuk ngincer bagian bawah pun gak segampang itu. Jangan lupa high ground defense. Hey, masih ada dan itu dia mengusir mundur Alter Ego X. Ya lihat gimana dari Alter Ego X mereka berhasil memaksimalkan positioning dari RV yang sangat-sangat bagus. Double kill yang dimiliki sama RV itu ke target yang sangat tepat. Ketika Maltidanya udah hilang, gak ada lagi efek heal yang bisa diberikan oleh teman-teman dari Raja Phoenix ya. Kecuali mungkin mengandalkan Revitalize dari Rehansyah ya. Tapi kondisinya memang tadi RV, Cyrus, 2 player yang sangat-sangat baik sekali dalam memaksimalkan hero yang mereka bawa. Tapi dengan Lord yang kali ini mendekat ke arah bagian atas, mampukah Raja Phoenix bertahan? Glorious Pathway curian cukup bagus nampaknya. Dibalas dengan yang asli, tapi nggak bisa maju juga. Jelas Raja Phoenix sadar nggak bisa untuk ngebalikin keadaan secepat itu. Wow, ini masih tarik ulur ya. Lagi-lagi bermain dari area berbahaya, tapi damage dari Arvi sudah sangat eksplosif. Lihat gimana Archa, 1 critical hitnya membuat Archa harus balik ke arah base dan 2 base threat dikantongi oleh Alter Ego X. Bonyok langsung itu 1 kali kena. Wah, attack aja dari RV. Iya sih. Tapi ya ini dia tempo yang gak turun sama sekali Alter Ego X. Mereka pegang kendali. Nah ini yang akan mereka maksimalkan ya. Karena lagi-lagi masih ada Super Wave Minion juga. Katapultnya masih besar di bagian bawah. Dan mampukah mereka masuk dengan Yasuke membuka alis Abyss. Dipaksa ternyata walaupun langsung hilang Winter. Bersama dengan belum membeli waktu juga tapi masih bisa selamat seperti Yasuke. Ke bagian belakang walaupun ada Glorious Pathway di sisi lain juga. Bastard yang diincar berhasil didapatkan Alter Ego X. Mereka gak ada korban sama sekali. Mereka disiplin, mereka sadar tujuannya adalah best to red dan itu yang mereka dapatkan. Mereka berhasil memaksimalkan waktu yang dibeli sama Yasuke dan juga efek Bloom. Yang benar-benar bisa membuat Yasuke selamat keluar dari 5 player Raja Phoenix beserta mendapatkan keuntungan best threat terakhir dari Raja Phoenix. Kali ini mereka akan coba menurunkan tempo permainan terlebih dahulu sambil ya tinggal nunggu dulu aja nih. Lord selanjutnya mau dikontes lagi apa enggak karena atasnya udah jebol. Tapi ada fun fact. Ini dipersembahkan oleh GoPay. Alter Ego X RV sukses dengan meraih top 1 dengan raihan 118 kill, 24 double kill, dan 4 maniak hingga progressive round minggu kelima di MDL Indonesia Season 11. Luar biasa. Mantap. Player yang sangat-sangat potensial untuk bisa bermain di kancah yang lebih besar lagi. Iya, RV masuk MPL kah? Enggak ya? Belum? Belum ya? Bursa transfer belum ya? Belum ya. Oke, belum ya. Udah, gak apa-apa. Mau diganti sama siapa kan nggak ada gold laner lain ya Alter Ego kan? Gak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu ya? Ya, tapi Lord nih, kalau Lord kita tahu karena akan muncul sekarang. Dan ini harus tetap dikontes, jangan lupa gold. Dari Raja Phoenix juga ketinggalannya gak jauh loh. Yep. Ini sangat-sangat bisa untuk dikontes. Atasnya sih masih menguntungkan karena Raja ya, tapi ingat. Atas juga udah Super Wave Minion nih, udah nggak ada base turret dari Raja Phoenix. Dan Lordnya sepertinya bakal lebih nyaman di setup oleh Alter Ego X terlebih dahulu. Dan mereka pun bisa memantau nih. Siapapun player dari Raja Phoenix yang clear, itu bisa jadi tanda mereka untuk langsung all in ke arah Lordnya. Wah, tapi lihat Hey. Dia nggak mau lepas Lordnya juga loh. Mereka cukup pede untuk beradu Retribution saja sepertinya. Wow. Dan Entropy ke bagian belakang, defensif dengan Glorious Pathway Retribution. Yasuke
yang berhasil mendapatkan Lordnya kali ini. Teamfight yang terjadi membuat killing spree berhasil diamankan Sirus. Dikejar. Brown yang hilang, Arca pun hilang. Arfi. Menyisakan Hei di bagian belakang. So itu dia, satu yang tersisa Hans Saspiana, the one and only yang akan melakukan defense. Dan menghilangnya 4 player Raja Phoenix. Apakah menjadi akhir dari game yang ketiga? Mampukah 1 melawan 4? Karena Alter Ego X siap menuju ke babak playoff. Oke. Hans Saspiana defense dan tidak mampu sepertinya. Itu dia. Welcome Alter Ego X di playoff MDLA di season yang ke-11. 100% game rate Alter Ego X tanpa kalah sama sekali di